Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Tempat tanggal lahir Kambuno, tanggal 29 Mei tahun 2003. Asal sekolah SMA Al-Hiratul Lubongka. Kali ini saya akan membawakan materi manajemen dan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai pembelajaran di bidang perguruan tinggi. Di dalam bidang perguruan tinggi terdapat sebuah atau satu pembelajaran yang disebut dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Yang ketiga, jenjang kualifikasi KKNI, yang mana mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, ada SKS atau biasa disebut dengan sistem kredit semester. SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester atau yang disebut dengan SKS untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Oke, itulah materi pertama. Kita lanjut materi kedua, profil program studi gizi. Visi program studi gizi. Menjadikan program studi gizi yang kompetitif dan terkemuka dalam menyiapkan kelulusan yang unggul dan profesional dalam memanfaatkan komoditas pangan lokal dan di tingkat nasional tahun 2022. Misi program studi gizi: 1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran ilmu gizi yang berkualitas dan unggul dalam pemanfaatan komoditas pangan lokal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni IPTEX. 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi dalam bidang gizi yang berlandaskan IPTEX yang mendukung pemanfaatan komoditas pangan lokal. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mendayagunakan IPTEX dalam bidang gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pemanfaatan komoditas pangan lokal. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi di dalam dan di luar negeri untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Tujuan program studi gizi: menyiapkan lulusan yang unggul dan profesional serta mampu bersaing di tingkat nasional. Pertama. Yang kedua, menghasilkan penelitian dan publikasi dalam bidang gizi yang berdasarkan IPTEX. Yang ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan mendayagunakan IPTEX dalam bidang gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Yang keempat, terselenggaranya kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Profil lulusan program studi gizi. Yang pertama, pengambilan keputusan pelayanan gizi. Yang kedua, supervisor pelayanan gizi. Yang ketiga, supervisor pendidikan dan pelatihan gizi. Yang keempat, inspirator gizi di masyarakat.
Yang kelima, pelaksanaan penelitian ilmiah gizi. Yang keenam, manajemen dan pelayanan gizi. Yang ketujuh, nutripreneur. Kita lanjut materi ketiga, inspirasi people. Jejak menemukan diri sendiri. Yang pertama, menemukan diri sendiri merupakan perjalanan yang tidak pendek, melelahkan dan membosankan. Yang kedua, harus bertanya, merefleksi, mengevaluasi, membuka hati, pikiran, dan ingatan. Ketiga, menemukan diri bukanlah suatu yang instan. Keempat, menemukan diri harus berani jatuh dan gagal. Kelima, dengan keberanian untuk bergumul dengan pengalaman hidup dan yang tidak menyenangkan akan membuat kita menapaki tangga-tangga kecil menuju penemuan diri. Materi keempat, sejarah Himazi, himpunan mahasiswa gizi, yang dimana dibentuk pada tanggal 7 September 2018, dimana himpunan mahasiswa gizi mempunyai 3 nama, yaitu yang pertama HMG, yang kedua Himasi, yang ketiga Himazi. Saya ulang, yang pertama HMG, yang kedua Himagi, yang ketiga Himazi. Kita lanjut materi kelima, etika mahasiswa gizi. Etika mengatur apa yang boleh dan tidak boleh diatur. Yang pertama. Dua, membentengi agar tidak melanggar disiplin, atau yang kedua, membentengi agar tidak melanggar disiplin aturan yang berlaku. Yang ketiga, memotivasi untuk melakukan perbuatan yang benar atau baik dalam menghindari perbuatan yang salah atau buruk. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran akan perbuatan yang dilakukannya dan konsekuensi akibat diri apa yang diperbuatnya. 5. Menggunakan hak dan kewajiban seseorang dalam pergaulan sosialnya. Kode etik akademik. Kode etik akademik mahasiswa. Selalu menjaga integritas diri sebagai mahasiswa, bersikap kritis, tetap sopan dan tertib, memahami dan mengamalkan peraturan yang berlaku. Materi ke-6, menjadi diri sendiri. Bagaimana aku bertingkah laku karena kemauanku sendiri dan bukan kehendak orang lain. Proses menjadi diri sendiri, melihat ke dalam diri sendiri, mencintai diri kita sendiri, berhenti berhati kecil, selalu berusaha, dan libatkan Tuhan dalam diri kita. Manfaat menjadi diri sendiri, menjadi bebas berekspresi, yang kedua, menyemarahkan keunikan dunia, memiliki ciri khas, fokus menggapai mimpi, mengurangi stres dan menjadi produktif.
membuatmu bisa menerima kekurangan orang lain. Untuk menjadi diri kita sendiri, yaitu jangan takut menjadi orang yang berbeda. Usahakan lebih sopan. Hentikan pikiran yang mencela diri dan membuat diri kita sedih. Terima kasih. Itulah video evaluasi materi untuk malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.